Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifki Setiawan dengan NIM 220903613. Di sini saya akan menjelaskan terkait presentasi tugas Metopen dengan dosen pengampu Ibu Mulyani dengan judul seminar proposal saya yaitu analisis postur kerja dengan menggunakan metode Rapid Entire Body Assessment atau REBA pada fasilitas kerja pembuatan crude palm oil pada studi kasus PT XYZ. Untuk topik pembahasan yang akan saya bahas yaitu pada bab satu pendahuluan itu terkait latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan asumsi penelitian. Untuk bab 2 tinjauan pustaka itu terkait ergonomi, antropometri, postur kerja, NBM, REBA, dan juga penelitian terdahulu. Untuk bab 3 metodologi penelitian yaitu terkait lokasi penelitian, waktu penelitian, tahapan penelitian, diagram alir kegiatan, dan juga jadwal kegiatan. Untuk latar belakang yaitu sistem produksi yang ideal harusnya menerapkan ergonomi agar pekerja dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan juga produktif. Pada kenyataannya, proses produksi CPO masih dilakukan secara manual dan semi manual, sehingga pekerja sering membungkuk, mengangkat beban tidak stabil, serta melakukan gerakan repetitif yang memicu keluhan muskuloskeletal berdasarkan hasil kuesioner NBM. Fasilitas kerja yang kurang mendukung juga menyebabkan postur kerja yang menjadi tidak ergonomis. Untuk kondisi ini menunjukkan adanya gap antara standar ergonomi yang seharusnya diterapkan dengan kondisi aktual yang berisiko masih tinggi sehingga dibutuhkan analisis ergonomi yang tepat. Metode REBA dipilih karena mampu menilai postur kerja secara menyeluruh dan mengidentifikasi tingkat risiko serta kebutuhan perbaikan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi postur kerja pada proses pembuatan CPO menggunakan metode REBA guna memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan produktivitas pekerja. Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana kondisi postur kerja pekerja pada fasilitas pembuatan CPO. Yang kedua, bagaimana tingkat resiko ergonomi pada setiap aktivitas kerja berdasarkan hasil penilaian metode REBA. Dan yang ketiga, bagaimana solusi perbaikannya postur kerja ini yang dapat diberikan untuk menurunkan tingkat resiko ergonomi dan meningkatkan produktivitas pekerja. Untuk batasan masalah yang pertama yaitu hanya terkait pada proses produksinya. Yang kedua yaitu eh, hanya menggunakan metode REBA tanpa menggunakan metode ergonomi lainnya. Untuk yang ketiga yaitu objek penelitian dibatasi hanya pada pekerja bagian produksi. Untuk batasan masalah keempat yaitu data postur kerja dikumpulkan melalui observasi langsung dan dokumentasi tanpa melibatkan pengukuran biomekanik lanjutan. Untuk batasan masalah yang terakhir yaitu tidak melihat faktor eksternal yang lainnya, yaitu seperti beban kerja mental, lingkungan kerja, serta faktor psikologis. Untuk asumsi penelitian, diasumsikan bahwa seluruh aktivitas kerja yang diamati berlangsung dalam kondisi operasional normal tanpa perubahan prosedur, beban, atau fasilitas. Untuk responden NBM juga diasumsikan berada dalam kondisi kesehatan stabil dan memberikan jawaban sesuai keluhan yang dirasakan. Data postur kerja dari observasi dianggap mewakili pola kerja rutin sehingga hasil analisis REBA dan NBM dapat menggambarkan kondisi ergonomi yang sebenarnya. Untuk bab 2 terkait tinjauan pustaka, yang pertama yaitu ergonomi. Menurut Sukamdhani dan kawan-kawan pada tahun 2016, ergonomi adalah ilmu yang menganalisis kemampuan dan batasan manusia agar dapat bekerja secara optimal dalam sistem kerja yang baik. Ilmu ini menilai potensi bahaya yang dapat menimbulkan risiko kesehatan, penyakit akibat kerja, atau kecelakaan. Karena itu diperlukan penyesuaian antara pekerja, proses kerja, dan lingkungan kerja untuk mencegah dampak negatif dan menjaga keselamatan. Pada bagian antropometri adalah ilmu yang mempelajari ukuran tubuh, bentuk, kekuatan, dan kapasitas kerja manusia untuk merancang sesuatu yang sesuai dengan tubuh manusia. Antropometri adalah kumpulan data numerik tentang karakter fisik tubuh manusia seperti ukuran, bentuk, dan kekuatan, serta penerapannya untuk menangani masalah desain menurut Surjana dan kawan-kawan pada tahun 2022. Untuk poster kerja, menurut Erliana pada tahun 2021 dalam Erliana dan kawan-kawan
pada tahun 2022, poster kerja adalah faktor penentu dalam menganalisis efektivitas suatu pekerjaan. Apabila poster kerja operator sudah baik dan ergonomis, maka hasil kerjanya akan baik. Namun jika poster kerja operator tidak ergonomis, maka operator akan mudah lelah. Untuk tinjauan pusat selanjutnya itu terkait Nordic Body Map. Menurut Dewi pada tahun 2020, Nordic Body Map itu ada jenis keluhannya itu sekitar 28. Untuk kategori tingkat keluhannya itu yang pertama tidak sakit dengan skor itu 1. Untuk agak sakit dengan skor 2. Dan untuk sakit dengan skor 3. Dan yang terakhir sangat sakit dengan skor 4. Kemudian dari total skor tersebut dikategorikan tingkat resikonya dan tindakan perbaikannya. Selanjutnya itu terkait pengolahan postur kerja menggunakan metode REBA. Analisis REBA ini dilakukan dengan dua, yaitu yang pertama pengukuran pada grup A dan juga pada grup B. Untuk grup A itu terkait punggung, kaki, dan juga leher dengan menilai dari derajatnya. Kemudian itu skornya itu ditambah dengan skor penambahan beban. Menurut sumber Prayogo dan Nurwildani pada tahun 2023. Untuk selanjutnya yaitu scoring grup B terkait lengan atas, pergelangan tangan, dan juga lengan bawah. Berdasarkan juga pada sudut pekerjanya. Setelah itu ada penambahan skor genggaman tangan, yaitu seperti pada gambar tersebut. Menurut sumber Prayogo dan Nurwildani pada tahun 2023. Untuk selanjutnya, setelah mendapatkan skor grup A dan skor grup B, dilakukan scoring akhir. Setelah itu, ada namanya penambahan skor aktivitas. Setelah itu selesai, maka didapatkan nilai akhir skor REBA. Yang kemudian dilihat nilai level risiko dan tindak lanjutannya. Jika skor akhirnya itu 1, maka level risikonya itu diabaikan atau tidak diperlukan perbaikan. Untuk skor akhir REBA-nya jika 2-3, maka level risikonya itu rendah, sehingga tindak lanjutnya itu mungkin diperlukan. Untuk skor akhir 4-7, level risikonya itu sedang, sehingga diperlukan perbaikan. Untuk 8-10, level risikonya itu tinggi, sehingga diperlukan segera perbaikan. Untuk nilai 11 lebih, maka level risikonya itu sangat tinggi, sehingga diperlukan saat itu juga perbaikannya. Menurut sumber Prayoga dan Nurwildani pada tahun 2023. Untuk selanjutnya, penelitian terdahulu yang saya gunakan sebagai acuan penulisan tugas akhir ini, rata-rata perbedaannya itu terkait objek penelitian, tetapi tujuan penelitiannya itu masih sama, sehingga masih bisa dijadikan acuan untuk menulis tugas akhir ini. Kemudian yaitu pada bab 3 metodologi penelitian. Untuk lokasi penelitiannya itu dilakukan di PTXYZ yang berlokasi di Desa Perdana, Kecamatan Kembang Jagut, Kabupaten Kutai Kartanagara, Kalimantan Timur. Untuk waktu penelitiannya itu kurang lebih dilaksanakan selama 6 bulan, terhitung mulai Oktober 2025 hingga Maret 2026. Untuk tahapan persiapannya itu yaitu pertama studi pendahuluan, yang kedua identifikasi permasalahan, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang terakhir yaitu batasan masalah. Untuk tahap pengumpulan data ada dua, yaitu data primer terkait postur kerja dan juga kuesioner NBM. Untuk data sekunder ini terkait profil perusahaan dan data pendukung lainnya seperti SOP perusahaan, jadwal kerja perusahaan, shift pekerjaan, dan juga yang lainnya. Untuk tahap pengolahan data, yang pertama yaitu pengolahan data kuesioner NBM. Yang kedua yaitu pengolahan data REBA, dan yang terakhir yaitu integrasi hasil dari NBM dan REBA tadi. Untuk tahap analisis dan pembahasan, yaitu yang pertama analisis keluhan pekerja berdasarkan NBM, yang kedua korelasi antara hasil REBA dan NBM, setelah itu diidentifikasi faktor penyebab risiko, dan yang terakhir perumusan usulan perbaikan. Untuk tahap penutup, ada dua, yaitu terkait kesimpulan dan juga saran. Untuk diagram alir kegiatannya, pada tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, tahap analisis dan pembahasan, dan tahap penutup, itu seperti pada gambar berikut. Untuk jadwal kegiatan secara rinci, yang kurang lebih dilakukan selama 6 bulan mulai dari Oktober sampai Maret, seperti pada gambar berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.